Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius 26 ayat 40 sampai ayat 41. Ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Tidakkah kamu sungguh berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Dalam pembacaan kita ini, Tuhan Yesus sedang menyampaikan pesan tentang hidup yang berjaga-jaga dan berdoa. Orang yang bijak, saudaraku, tentu segera menangkap dan meresponi pesan Tuhan ini. Dan tentunya tidak akan membiarkan dirinya menjalani hari-hari tanpa kesiapsiagaan rohani. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Namun Tuhan mau kita terus membangun kehidupan yang berjaga-jaga dan berdoa. Murid-murid Yesus pada saat itu tidak menyangka sama sekali bahwa beberapa saat setelah Yesus ditangkap, mereka mengalami suatu kegoncangan yang luar biasa. Beberapa kali ajakan Yesus agar mereka berjaga-jaga dan berdoa bersama dengannya di Taman Getsemani dianggap sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting. Belakangan barulah mereka menyadarinya ketika segala sesuatu sudah terjadi begitu cepat. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita menjadi paham mengapa orang percaya perlu berjaga-jaga dan berdoa. Di antaranya adalah yang pertama, ayat yang ke-40. Sebab itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Jadi hal yang pertama adalah kita perlu paham bahwa berjaga-jaga dan berdoa bukanlah semata-mata sebuah kewajiban keagamaan, melainkan membangun hubungan, relasi. Teguran Yesus kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga 1 jam itu seringkali dianggap sebuah patokan bagi orang percaya untuk menetapkan minimal waktu 1 jam ketika datang berdoa kepada Tuhan. Dan apabila sudah memenuhi waktu minimal 1 jam, maka dianggap sudah memenuhi syarat minimal dalam sebuah doa yang berkenan kepada Tuhan. Hal ini tidaklah demikian. Pada waktu itu, di saat dimana Yesus menyadari bahwa tidak lama lagi ia menghadapi siksaan dan salib, dia butuh yang namanya kekuatan dari surga dan sekaligus topangan dari murid-muridnya. Itulah sebabnya Yesus mengajak Petrus dan Yohanes untuk berdoa. Namun apa yang terjadi? Ketika Yesus selesai dengan doa yang pertama, ia menemui ketiga muridnya dan mendapati bahwa ternyata mereka sedang tidur nyenyak. Mereka sedang tidur, mereka sedang menikmati tidur. Teguran Yesus kepada para murid tentang ketidaksanggupan mereka berjaga-jaga dan berdoa 1 jam lebih merupakan perbandingan akan kebiasaan keagamaan orang Yahudi yang di dalam hukumnya memiliki begitu banyak jam-jam sembahyang dalam 1 hari. Maka Yesus di balik tegurannya tersebut adalah, tidakkah para murid kali itu dapat menggunakan waktu yang sebelumnya tidak terlalu lama untuk membangun sebuah hubungan atau keterhubungan yang sungguh dengan Bapa Surgawi dan memohon tuntunan dan kemampuan daripada Bapa Surgawi dalam keadaan atau dalam menghadapi keadaan yang akan mereka hadapi.
Jadi hal yang pertama, kita harus memahami bahwa berjaga-jaga dan berdoa bukanlah semata-mata sebuah kewajiban, melainkan membangun hubungan. Perlu hubungan kita dengan Tuhan, perlu doa. Ya, perlu doa. Doa adalah segala-galanya bagi kita. Doa merupakan kunci segala-galanya bagi kehidupan kita orang percaya, supaya kita boleh memperoleh kekuatan daripada Bapa. Kita boleh memperoleh tuntunan daripada Bapa. Apa yang kita harus ambil, apa yang kita harus buat. Dengan doa membuat kita memahami kehendak Tuhan. Jadi perlu yang namanya membangun hubungan dengan Bapa. Yang kedua, memahami bahwa doa justru akan memberikan kekuatan ilahi untuk mengatasi segala kelemahan yang dimiliki. Ayat yang ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga sambil berdoa. Agar apa? Agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena lawan kita si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Jadi iblis selalu mencari celah dan memanfaatkan kelengahan kita. Jika kita tidak berjaga-jaga sambil berdoa, kita akan menjadi sasaran empuknya daripada si iblis. Dunia ini penuh dengan godaan dan pencobaan. Dunia ini penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Jika iman tidak teguh, ya maka kita akan mudah terbawa arus yang ada. Kita mudah jatuh. Karena itu haruslah kita lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya dibawa arus. Tuhan Yesus tahu persis bahwa kelemahan menjadi masalah bagi kita semua manusia. Ya, kita menyaksikan gambaran rentannya manusia dikuasai kedagingannya. Berkali-kali kita lihat Yesus mendapati murid-muridnya ini sulit sekali untuk berjaga-jaga. Mereka lengah dan kembali tertidur, tidak sanggup berjaga bahkan 1 jam sekalipun. Jadi sanalah Yesus memperingatkan para murid, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi Yesus tahu benar bahwa para murid itu rentan akan godaan. Dia tahu betapa lemahnya daging mereka, sehingga lewat daging itu mereka akan terus-menerus dikalahkan jika mereka tidak terus berusaha untuk menguatkan roh mereka melalui doa. Tuhan tahu bahwa roh mereka ini niatnya baik. Tuhan tahu bahwa roh mereka ini patut, roh mereka ini mau melakukan hal yang benar. Tetapi yang menjadi masalah adalah daging mereka, adalah tabiat mereka ini lemah, mudah terpengaruh, mudah tergoncangkan. Jadi ini, saudaraku, adalah peringatan yang berlaku bukan saja kepada para murid di masa itu, tetapi terlebih kepada kita semua di hari-hari ini. Ada begitu banyak godaan yang menyerang kita yang rentan ini dari berbagai sisi. Media massa, hiburan, media sosial, pertemanan, lingkungan, gaya hidup, dan lain-lain. Semua itu bisa dengan mudah membawa berbagai godaan yang siap untuk menjatuhkan kita lagi dan lagi. Bahkan terus-menerus. Berbagai aspek kehidupan ini seringkali tidak bisa dipisahkan dari kita. Sehingga semakin besar pula resiko kita untuk kembali jatuh meski kita sudah
membulatkan tekad secara sungguh-sungguh untuk berubah. Roh itu penurut, namun kedagingan kita lah yang seringkali menjadi titik lemah untuk diserang. Dan lewat kelemahan daging inilah akhirnya seluruh diri kita, tubuh, daging, jiwa, dan roh lagi-lagi harus menyerah pada godaan yang berujung pada dosa. Saat ini dunia menawarkan banyak hal, kesenangan, kemewahan, dan segala kenikmatannya. Bila kita tidak berhati-hati dan tidak memiliki sikap berjaga-jaga, kita akan mudah terjebak dan akhirnya tenggelam dalam kemabukan dan pesta pora dunia ini. Alkitab tegas mengingatkan dalam Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu cerat. Ingat, kejatuhan seseorang itu terkadang bukan karena banyaknya masalah atau penderitaan yang dialami, tetapi justru saat sedang dalam kelimpahan, nyaman dalam segala hal, yang akhirnya membuat dia lengah. Tapi bila kita tekun berdoa dan terus membangun hubungan dengan Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan melindungi kita dari segala tipu muslihat iblis. Kita semua tentu menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelemahan yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Belum lagi ditambah dengan adanya beban hidup dan aktivitas yang harus dihadapi, sehingga terkadang tubuh begitu letih. Kelemahan-kelemahan inilah yang akhirnya seringkali dipakai sebagai alasan untuk tidak menaati kehendak Tuhan dan berharap Tuhan menjadi maklum dengan segala kelemahan yang dimiliki. Kita mau supaya Tuhan mengerti akan keadaan kita, akan situasi, kondisi yang kita alami. Dalam hal ini saya mengatakan Yesus memberikan teladan bagi orang percaya bahwa kondisi apapun tidaklah membuat dirinya Yesus pada saat itu ketika menghadapi masalah persoalan dia tertidur nyenyak atau tertidur pulas. Tetapi di situ dikatakan dia tetap terjaga, dia tetap waspada, dia tetap was-was. Sebab itu dia bergumul dan berdoa untuk menemukan kehendak Bapa dalam ketaatannya. Sehingga dia mengatakan, biarlah semuanya terjadi menurut kehendak Bapa, bukan kehendakku yang jadi. Jikalau kita seringkala menghadapi cobaan, menyerah dalam pencobaan, jatuh dalam dosa, kita bisa melihat bagaimana kehidupan doa kita. Barangkali ada yang mesti diperbaiki atau juga ditingkatkan. Kita bisa melihat apakah kita tetap berdoa sekalipun fisik kita begitu lelah. Kita bisa melihat apakah kita tetap berdoa sekalipun dalam keadaan yang sangat sibuk, menyita terlalu banyak waktu kita. Satu hal yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah selelah apapun, secapek apapun kita, jangan pernah menutup hari tanpa doa. Kenapa? Karena doa akan menjagai kita, doa akan membentengi kita, doa akan melindungi kita dari setiap serangan iblis yang berusaha, yang mau menghancurkan dan membinasakan iman kita. Berjaga-jaga, waspada dan cermat, selalu sadar akan apa yang terjadi di sekeliling kita dan mengawasi diri agar bertindak benar. Tentulah
kita tidak bisa menjaga diri dengan kekuatan sendiri. Karena kalau kita menjaga diri dengan kekuatan diri sendiri, maka kita akan kandas, kita akan dikalahkan. Jadi sekali lagi saya mengatakan, kita tidak bisa menjaga diri dengan kekuatan sendiri. Kita akan kandas bila hanya dengan kemampuan sendiri untuk bertahan. Daya tarik dunia ini terlalu kuat menarik kita. Sebab itu, marilah kita memperhatikan segala peristiwa yang terjadi di sekeliling kita dengan kesadaran sambil berdoa. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, untuk kita buat. Dalam kerendahan hati dan ketaatan, Tuhan pasti menyatakan apa yang dikehendakinya. Sebab itu marilah kita berlatih diri melalui disiplin rohani, dan pakailah tubuh kita menjadi alat yang terlatih dalam mentaati kehendaknya. Akhir kata saya mau bilang, berdoa dan berjagalah terus sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong dan kuatkanlah kami supaya kami kuat dan mampu memelihara iman kami di hadapan-Mu sampai pada akhirnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.